Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aina Paradiva Gandasari dari Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan NIM 215200082. Ingin memaparkan pemahaman saya mengenai teori pemerintahan dengan materi yang berjudul Pemerintahan sebagai Arena. Pemerintahan sebagai arena itu seperti pertandingan sepak bola, dan dapat dipahami arena itu seperti lapangan sepak bola. Nah, di dalam pertandingan itu ada kompetisi untuk mencapai sebuah tujuan atau goals. Di dalam pertandingan sepak bola itu bisa terjadi pertaruhan kapitalisme atau yang biasa disebut dengan pertaruhan modal. Contohnya seperti klub yang memiliki banyak modal bisa membeli pemain yang bagus. Nah, dari pemain yang bagus ini kan bisa menjadikan klub tersebut menjadi jawara dalam suatu pertandingan. Nah, sepak bola itu metafora demokrasi. Ada kebebasan dan juga kerjasama. Kebebasan yang dimaksud dalam pertandingan sepak bola itu seperti bebas untuk mau menendang pakai kaki kiri, mau pakai kaki kanan, itu kan sama saja. Yang penting ada kerjasama antar tim yang terus ada dalam setiap pertandingan tersebut. Arena pemerintahan ini tidak hanya arena kantor. Maksudnya, dalam sistem pemerintahan ini, pemerintah bekerja tidak hanya di dalam kantor saja, namun terjun langsung ke dalam masyarakat untuk melihat bagaimana kondisi rakyatnya. Meskipun secara realitas, kita juga bisa melihat itu arena para pemilik jabatan atau para punggawa untuk sibuk di kantor. Nah, dalam arena ini lebih dalam untuk berbicara tentang realitas atau kenyataan, seperti fenomena atau gejala dalam pemerintahan. Nah, di dalam pemerintahan sebagai arena ini terdapat beberapa poin penting. Di antaranya, 1. Pemerintahan sebagai arena leadership making, pembentukan atau pembuatan kepemimpinan. Pemerintahan sebagai arena leadership making ini sangat berpengaruh terhadap ilmu politik atau politik kepemimpinan. Ada istilah yang mengatakan no strong leader, no reform, yang artinya tidak ada pemimpin yang kuat, maka tidak akan ada reformasi. Setiap hal, baik perubahan atau kesinambungan tentang pemerintahan itu sangat tergantung pada leader atau pemimpinnya. Begitu juga dengan proses politik. Apapun selalu difokuskan dalam pembentukan kepemimpinan. Di poin yang kedua, ada pemerintahan sebagai arena policy making atau pembuatan kebijakan. Di dalam arena ini, administrasi publik memiliki sumbangan yang besar. Policy ini menjadi inti pemerintahan karena akan berdampak bagi orang banyak. Policy ini anti politik. Nah, di dalam pembuatan kebijakan ini atau policy making, tidak hanya membuat kebijakan, namun juga menjalankan. Di mana suatu kebijakan itu dibuat, maka di situ harus ada kebijakan yang dijalankan. Bagaimana kehendak politik itu diformulasikan, entah itu oleh para birokrat, para ahli, ataupun para teknokrat. Dan di poin yang ketiga adalah pemerintahan sebagai arena ekonomi politik, atau pertautan antara kekuasaan dan kekayaan. Bagaimana kekuasaan digunakan untuk memupuk kekayaan, dan bagaimana kekuasaan diwujudkan menjadi kebijakan. Aktivitas pemerintahan itu yang paling dominan adalah ekonomi. Contohnya seperti pajak, membuat anggaran, dan mengalokasikan anggaran, seperti mengalokasikan anggaran ke rumah sakit dan sekolah-sekolah. Kuasa pemerintah itu sangat menentukan pada jurang ekonomi. Contohnya lahirnya pasar bebas juga sangat tergantung pada pemerintah. Mau tertutup ataupun bebas, itu juga tergantung pada pemerintah. Jadi pertautan antara kekuasaan dan kekayaan adalah bagaimana kekayaan itu bisa mempengaruhi kekuasaan. Karena pemerintahan adalah ekonomi yang dimasukkan dalam praktek politik. Ekonomi politik itu menjadi inti dalam praktek pemerintahan. Contohnya adalah pembangunan kota dalam sebuah negara.
Karena dalam pembangunan sebuah kota yang utama itu adalah modal. Tidak bisa kita mendirikan kota itu tanpa modal. Jadi negara, kota, dan modal ini adalah satu paket yang tidak terpisahkan. Dan poin yang keempat, yaitu pemerintah sebagai arena development making, atau sebuah rekayasa yang dilakukan oleh studi pembangunan. Pembangunan kerja terpenting bagi pemerintah, tidak hanya memberi pelayanan, tapi bagaimana pemerintah itu mengembangkan modal dan memeratakan ekonomi. Jadi percuma mempunyai modal yang besar, namun ekonomi tidak merata. Dan yang kelima yaitu development state atau negara pembangunan. Dengan cara menumbuhkan modal, teknologi, dan menghasilkan yang banyak. Development menggantikan pemerintahan, bukan government by people, tetapi pemerintahan pembangunan. Governmentality untuk melihat relasi antara pemerintah dan pembangunan. Yang keenam, yaitu pemerintahan sebagai arena elite making. Adalah orang-orang yang bukan sebagai kekuatan untuk memberi perubahan, tapi malah justru merampas perubahan. Yang ketujuh ada pluralisme liberal. Ini hanya berlaku di Amerika, atau sebagai arena kontestasi secara bebas. Yang di dalamnya ada dua unsur penting, yaitu yang pertama, self-government, yang kedua adalah self-regulation. Dan keduanya ini mengikuti hukum pasar atau kebebasan. Dan yang ketujuh ada pemerintahan sebagai arena Marxis atau perjuangan. Pemerintah atau aparat negara itu kaum peradar berpihak lalu menciptakan ketimpangan antara jelita dan jelata, yang artinya dimana yang jelita ini yang memiliki modal atau memiliki kekuasaan yang lebih tinggi didahulukan, sementara yang jelata atau yang biasa-biasa ini diabaikan. Pemerintah arena untuk membuat berjuasi atau berjuis seperti jelita atau modal, dan ini tuh adalah kapital yang sangat malang. Yang kedelapan adalah pemerintahan sebagai arena pemerintahan institusionalisme. Secara empirik, pemerintahan adalah perkantoran, kantor making, atau office making, atau birokrasi making, yaitu pendekatan institusionalisme. Politik adalah sebuah kekuatan yang membuat birokrasi itu jauh lebih baik, berguna untuk kepentingan orang banyak. Namun ada yang menarik dibahas dalam pemerintahan institusionalisme ini, yaitu negara pengatur sama dengan negara pembangunan, seperti yang sudah tertera pada Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, undang-undang yang berkontribusi untuk regulation state making. Namun ada kelemahannya, yaitu kalau mau menciptakan pekerjaan harus berinvestasi banyak, padahal pengangguran banyak, lapangan pekerjaan terbatas. Nah, di sini peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam pembuatan kebijakan, yaitu lebih bijak dalam menangani masalah yang seperti ini. Dan saya akan melanjutkan sedikit pemaparan dari materi yang berbeda atau pemahaman saya mengenai materi yang berjudul kesulitan memahami ilmu pemerintahan. Tidak sedikit orang yang kesulitan memahami ilmu pemerintahan. Namun pada dasarnya ilmu pemerintahan itu bukan sekedar perkantoran. Bukan hanya berbicara di hiruk-pikuk dalam kantor-kantor. Kantor yang dinamai oleh ASN atau aparatur sipil negara, yang melakukan pengaturan, perencanaan, pembelanjaan uang, penyerapan, pelaporan, dan sebagainya, atau yang disebut dengan implementasi. Contohnya adalah organisasi perangkat daerah. Nah, di dalam pemerintahan itu terdapat dua unsur pembangun yang sangat penting, yaitu ilmu politik dan administrasi publik. Ilmu politik di sini digunakan sebagai dasar sebuah pilihan, putusan kehendak, dan proses pemerintahan. Sedangkan administrasi publik digunakan sebagai dasar untuk mewujudkan dan mengerjakan. Dan keseimbangan antara politik dan administrasi publik ini harus selalu ada. Karena kalau hanya memusatkan perhatian pada politik saja, maka tujuan-tujuan negara atau pemerintahan akan sulit dicapai. Dengan begitu dibutuhkan administrasi publik.
Demikian video singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.